Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan kembali belajar kebenaran firman Allah. Saya mau ajak kita membuka Alkitab kita dari Kolose pasal 1 ayat yang ke-13-14. Nanti kita lanjutkan ayat 21 sampai 23. Tapi kita mulai dulu dari ayat 13 dan 14. Nanti kita akan lanjutkan dengan, atau setelah itu kita akan lanjutkan dengan ayat 21 sampai 23. Setelah hitungan ketiga, kita akan baca firman Tuhan ini dari ayat 13 dan seterusnya. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Ayat 14. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kita lanjut ke ayat 21. 1, 2, 3, Ia. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Ayat 22. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, tema renungan kita pagi ini yaitu bertekun dan teguh di dalam iman kepada Yesus. Terambil dari ayat 23, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Saya mau langsung saja, kita mau belajar 3 poin dari sini. Mengapa kita harus bertekun dalam iman kita kepada Yesus? Mengapa kita harus tetap teguh dalam iman kita kepada Yesus? Saudaraku, yang pertama, karena memang kita, Roh Kudus katakan kita telah diperdamaikan oleh Allah dengan dirinya dalam Yesus, dan kita telah ditebus Allah dari semua dosa-dosa kita melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Coba kita kembali ke ayat 13 dan 14 tadi, dikatakan demikian saudara. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jadi kenapa kita harus, atau mengapa kita harus bertekun dan tetap teguh dalam iman kita kepada Tuhan? Karena memang kita telah ditebus oleh Bapa di sorga melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib, dan sekarang dikatakan kita diperdamaikan dengan dirinya, dan kita telah dipindahkan dari kerajaan gelap sekarang masuk di dalam kerajaan terang, yaitu kerajaan anaknya. Itu alasan yang pertama. Karena kita telah dipindahkan dari kehidupan yang lama itu, dan sekarang kita ada dalam kehidupan yang baru, di dalam nuansa yang baru, di dalam semua sistem yang baru. Maka Tuhan mengingatkan kita melalui Rasul Paulus, kamu harus bertekun dan kamu harus tetap teguh dalam imanmu kepada Yesus itu. Nanti kalau Bapak Ibu baca di dalam Kolose pasal 3 dikatakan demikian.
Pikirkan perkara-perkara yang di atas, di mana Yesus ada bersama dengan Bapa di surga. Jadi setelah kita dipindahkan dari cara hidup kita yang lama, setelah kita ditebus dari sana, dan sekarang kita ada dalam kehidupan yang baru, Tuhan katakan kita harus konsen di sini. Amin. Yang harus kita pikirkan perkara di sini. Yang harus kita tekuni perkara di mana kita sekarang ada dalam kehidupan yang baru. Di mana itu? Dalam kerajaan Tuhan, di mana Yesus adalah pemimpinnya. Bukan yang lain. Kita harus konsen ke situ. Pikiran kita harus terarah ke sana. Sebab sekarang yang memerintah atas hidup kita bukan lagi penguasa kegelapan, bukan lagi daging kita, tapi sekarang yang berkuasa penuh atas kita itu adalah Kristus. Dan iman kita harus terus kita tujukan ke sana. Saudara tidak perlu lagi terlalu repot memikirkan hal-hal yang di sana itu. Kita sekarang fokus memikirkan hal-hal yang di sini. Karena apa? Di tempat yang baru ini kita perlu penyesuaian-penyesuaian. Bapak Ibu pernah ingat saya kasih ilustrasi tentang seorang anak yang pindah sekolah di kota kita, mungkin contoh paling dekat SMP 5 dan SMP 1. Kalau seorang siswa, tadinya dia siswa SMP 5, dia wajib hidup mentaati mengikuti semua peraturan yang ada di sana, betul? Tapi ketika dia pindah di SMP 1, sekarang dia tidak perlu ingat-ingat SMP 5 dan peraturan yang ada di sana. Dia tidak perlu pusing dengan segala peraturan yang ada di SMP 5. Yang perlu dia konsentrasi sekarang, mengetahui apa aturan yang ada di SMP 1 dan mentaatinya. Bahkan atribut yang pernah dipakai di SMP 5, itu tidak perlu dibawa ke SMP 1, betul ya? Bahkan uniform yang ada di sini, seragam SMP 5, ketika dia pindah ke SMP 1, itu tidak perlu dipakai lagi di sini. Karena apa? Di sini dia punya seragam sendiri. Di sini dia punya aturan sendiri, betul ya? Betul ya Bapak Ibu ya? Sama seperti itu analoginya ketika kita tadinya dalam kehidupan kegelapan, kehidupan yang lama, yang punya cara hidup tersendiri di situ. Nah sekarang kita dipindahkan ke dalam kerajaan anaknya, di sini punya inilah tersendiri yang harus kita hidupi. Sekarang kita ada di sini. Itu sebabnya yang menjadi konsen kita sekarang kerajaan anaknya. Yang menjadi perhatian kita sekarang adalah peraturan di dalam kerajaan anaknya itu. Hukum-hukum, tata cara yang ada dalam kerajaan anaknya itu. Itu sekarang yang menjadi konsentrasi kita. Bukan lagi yang di sana. Amin Bapak Ibu. Amin. Alasannya jelas. Kenapa kita harus bertekun di dalam iman kita? Karena memang kita telah dipindahkan dari kegelapan dunia. Bahkan diperdamaikan dengan Bapa di surga. Kita adalah tebus dari sana dan sekarang kita ada dalam kerajaan anaknya. Jadi kita wajib hidup sesuai dengan aturan kerajaan anaknya sekarang. Amin. Oh itu luar biasa saudara ya. Luar biasa. Jadi sekali lagi yang pertama, kenapa kita harus hidup bertekun dan teguh dalam iman kita kepada Tuhan? Karena kita telah ditebus dan dipindahkan dari kegelapan masuk ke dalam kerajaan anaknya. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu boleh lihat dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Ayat itu berkata demikian. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kalau Roh Kudus memberitahukan kepada jemaat di Kolose supaya mereka hidup tekun
dan tetap teguh dalam iman percaya mereka kepada Yesus. Penulis Ibrani oleh ilham Roh Kudus memberitahukan alasan berikutnya. Kenapa? Karena tanpa iman tidak mungkin ada orang yang berkenan kepada Allah. Kenapa begitu? Dengar baik Bapak Ibu, hanya karena dengan iman Bapak Ibu bisa menghampiri Allah, bahkan menerima segala karya Kristus di kayu salib. Hanya karena iman. Bapak Ibu jangan berpikir begini, oh oleh karena saya harus berbuat segala macam. Dengar baik, hal-hal fisik tidak akan mampu mengakomodir, menerima hal-hal yang telah dilakukan Bapa di sorga terhadap hidup kita. Bahkan di era kita, tidak satupun di antara kita yang pernah melihat Yesus itu secara fisik mati di kayu salib. Hanya foto-foto doang yang kita lihat, betul? Betul nak? Apakah ada di antara Bapak Ibu yang pernah melihat secara fisik benar-benar Yesus dicambuk, Yesus dipaku, disalibkan di Golgota? Bahkan beberapa di antara kita, mayoritas dari kita belum pernah ada yang pergi ke sana. Jadi bagaimana kita akan bisa menerima itu? Imanlah sarana yang bisa menghubungkan kita ke sana. Itu sebabnya ketika seseorang tidak memiliki iman di dalam hatinya, dia tidak akan mungkin berkenan kepada Allah. Dia tidak akan mungkin menerima karya besar Allah itu dalam kehidupannya. Itu sebabnya juga kalau Bapak Ibu baca dalam Efesus pasal 2 dikatakan, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman yang ada dalam hatimu menerima keselamatan itu. Amin. Jadi kalau iman sudah tidak ada orang yang akan berkenan kepada Tuhan. Karena hanya iman kita di dalam Roh Kudus yang membawa kita bisa menghampiri Tuhan dan ketemu dengan Tuhan. Begitu lepas dari situ, udah kembali lagi kita ke titik semula itu sebelum kita dimenangkan dalam Tuhan. Jadi saudaraku, penting sekali. Bagi kita orang yang percaya kepada Yesus penting sekali. Untuk kita tetap terus berpegang teguh. Untuk kita tetap tekun di dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Surat ini ditulis kepada orang-orang percaya yang ada di Kolose. Bukan kepada orang yang belum percaya, tapi orang yang sudah percaya. Supaya ketika mereka sudah beriman dan memiliki hubungan kepada Kristus, itu harus mereka pelihara sedemikian rupa. Di dalamnya mereka bahkan dikatakan supaya kamu bertekun di dalamnya. Itu yang kedua. Yang ketiga kita lihat. Kita kembali ke Kolose pasal 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Perhatikan ayat B-nya. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Yang ketiga saudara, kenapa kita harus bertekun dan berpegang teguh dalam iman kita kepada Tuhan? Supaya saudara dan saya tidak digeser dari pengharapanmu dalam Injil kepada Tuhan. Kalau dikatakan dan jangan mau digeser, berarti itu ada kemungkinan orang yang tidak berpegang teguh dalam imannya kepada Tuhan, dia bisa tergeser dari iman pengharapannya. Oleh apa? Oleh tipu muslihat iblis dan rupa-rupa pengajaran dunia ini yang tidak berasal dari Yesus. Coba kita maju ke pasal 2 ayat 8. Apa nasihat Roh Kudus di sana kepada jemaat di Kolose melalui Rasul Paulus.
Kolose pasal 2 ayat 8. Bapak Ibu perhatikan dikatakan demikian. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Saya ulang ya, Bapak Ibu perhatikan ya. Nasihat ini. Hati-hati supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun. Ini tradisi ini berarti. Kalau dikatakan turun-temurun berarti kan dari nenek moyang ini ya kan. Yang sudah ada dari sono-sononya gitu loh. Dan roh-roh dunia tetapi tidak menurut Kristus. Kenapa Roh Kudus ingatkan jemaat di Kolose tentang hal ini melalui Rasul Paulus? Saudaraku, jemaat di Kolose ini kan bukan hasil rintisan Paulus. Saya sudah pernah sampaikan ini ya. Jemaat di Kolose itu adalah hasil rintisan Epapras yang merupakan anak rohani Paulus. Epapras itu lahir baru di tangan Paulus. Bahkan Paulus mungkin tidak pernah ke Kolose. Nah, tapi Epapras lah yang membuka pelayanan di sana. Epapras lah yang mengajar jemaat di Kolose. Latar belakang jemaat di Kolose ini kurang lebih kayak di Efesus. Latar belakangnya di sana itu tadinya mereka ya hidup dalam penyembahan berhala, hidup di dalam kehidupan yang jauh dari Tuhan. Nah, sekarang setelah Epapras penginjilan di sana, lalu membuka gereja karena ada orang-orang bertobat. Nah, ketika gereja berdiri di sana, mulailah masuk ke sana kalau Alkitab berkata pengajar-pengajar palsu. Kan gitu. Mulai masuk ke sana pengajar palsu. Kalau menurut referensi sejarah, ada kemungkinan dua bentuk pengajaran palsu yang masuk ke sana. Untuk mempengaruhi iman percaya orang-orang Kolose supaya mereka tidak menempatkan Yesus sebagai yang termulia dalam kehidupan mereka. Yang pertama disebut dengan golongan Yahudi Ser. Kelompok Yahudi Ser ini adalah orang-orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen tapi yang tetap berpegang teguh terhadap semua aturan-aturan tradisi Yahudi. Itu yang pertama. Jadi mereka mulai mengajar kepada orang-orang di Kolose, kamu menjadi orang Kristen tidak apa-apa, tapi kamu harus tetap terikat kepada peraturan ini, peraturan ini, peraturan ini. Bahkan hari-hari raya besar. Kamu harus tetap terikat kepada aturan, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, segala macam. Itu golongan Yahudi Ser. Dan yang kedua, ada kemungkinan juga pengajar palsu masuk ke sana dari aliran asketisme. Sekelompok orang yang menjunjung tinggi cara hidup beraskese. Beraskese itu artinya mengasingkan diri dari keramaian orang untuk bertapa, mengkusukkan diri di sana supaya mereka bisa bertemu dengan Tuhan. Kalau hanya sebatas itu di kekristenan ada, tapi ini ada lebihnya. Mereka sampai menyiksa diri. Kadang sempat menoreh-noreh diri mereka. Menganiaya benar-benar bagian daging ini. Karena mereka berpikir seseorang baru layak kepada Tuhan kalau semua unsur-unsur materi daging ini itu dimatikan. Untuk mengcounter itu, pengajaran-pengajaran seperti itu, Roh Kudus ilhami Rasul Paulus menulis firman ini dan dikirim ke jemaat di Kolose. Itu bisa kita lihat di ayat 16 pasal 2. Coba lihat dulu yuk. Jadi ada latar belakangnya semua.
Bapak Ibu perhatikan ayat 16 saya baca sampai seterusnya nanti ya. Jok perhatikan, dikatakan demikian. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Ngerti ya? Ada orang-orang pengajar-pengajar palsu, sangat dimungkinkan ini yang dikatakan tadi Yahudiser itu, yang sangat berpegang teguh kepada hari-hari Sabat itu. Ayat 17, semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Artinya begini, Paulus tidak menyangkali praktek yang seperti itu kalau sebelum Yesus datang. Paham Bapak Ibu? Ngerti ya? Jadi melalui tulisan ini kita bisa tangkap Paulus mau katakan demikian. Iya betul yang seperti itu ada. Tidak boleh makan itu. Persembahanmu harus ini harus itu. Hari Sabat harus dijaga ketat. Bahkan peraturan-peraturan terhadap hari-hari raya tertentu harus diikuti. Tapi dikatakan demikian. Tapi itu semua bayangan yang akan datang. Siapa yang akan datang itu? Ialah Yesus. Nah sekarang Yesus sudah datang. Itu tidak perlu lagi. Gitu loh Bapak Ibu. Tapi ada pengajar yang demikian masuk ke jemaat di Kolose. Untuk hal itu Roh Kudus melalui Rasul Paulus berkata, jangan kamu mau dihukum. Jangan kamu membiarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, mengenai hari-hari raya, bulan-bulan baru, ataupun hari Sabat. Amin Bapak Ibu. Amin ya. Itu sebabnya orang Kristen itu tidak harus ibadah di hari Sabat, hari Sabtu. Hari Sabat itu hari Sabtu. Kalau dulu sebelum Yesus datang, yes. Sebelum Yesus mati di kayu salib. Tapi setelah yang asli itu datang, yang merupakan kegenapan dari semuanya itu, bukan itu lagi kata Paulus. Itu yang pertama. Terus kita baca ayat 18 sampai ayat 21 ini. Ini pengajaran yang kedua yang di-counter oleh Paulus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat. Serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikiran yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat ya dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Ayat 21, jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Ayat 22, semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Ayat 23, peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri. Ini berpuasa maksudnya. Menyiksa diri tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Menyiksa diri ini termasuk di situ menoreh-noreh dirinya, menyiksa badannya ini. Karena mereka berpikir hanya dengan cara begitu, mereka mematikan segala unsur daging, unsur materi, maka mereka layak di hadapan Tuhan. Inilah golongan asketisme itu. Pengajaran ini mulai dimasukin ke jemaat di Kolose. Untuk itu Roh Kudus melalui Rasul Paulus berkata, kamu harus tetap berpegang teguh dalam imanmu kepada Kristus. Bukan kepada pengajaran yang model-model begitu. Dulu iya, yang pertama itu. Tapi sekarang setelah dalam Yesus, Alkitab berkata, kamu itu diselamatkan karena imanmu kepada pengorbanan Yesus Kristus.
Amin. Amin Bapak Ibu. Artinya begini. Kalau kita tidak konsen, kalau kita tidak berpegang teguh, kalau kita tidak konsisten mengarahkan hati kita, pandangan kita, pengharapan kita kepada janji yang ada di dalam Injil dalam Yesus Kristus, ada kemungkinan kita akan tergeser dari sana. Karena apa? Pengajaran-pengajaran ini akan datang terus. Akan datang. Bahkan mungkin sekarang itu ada di sekeliling kita. Betul nggak Bapak Ibu? Oh enggak apa-apa. Kamu sih menjadi Kristen enggak apa-apa. Tapi ya kita harus tetap percaya ini, kita harus tetap percaya itu. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, berhati-hatilah ya. Bahkan hati-hati terhadap pemberitaan firman kalau ada orang berkata bahwa Yesus bukan satu-satunya jalan ke surga. Hati-hati. Kalau ada pemberitaan firman yang berkata sekian jalan menuju surga, hati-hati. Karena Yesus berkata hanya Dia jalan ke sana. Amin. Perbuatan baik, mengasihi sesama, itu hanya buah dari iman yang ada di dalam hati kita itu. Yang kita pelajari beberapa minggu yang lalu. Di mana Roh Kudus mewahyukan kepada Petrus, kalau kamu sungguh-sungguh menghidupi imanmu itu secara konsisten, punya komitmen di sana, maka iman itu akan menghasilkan kebajikan. Iman itu akan menghasilkan ini, iman itu akan menghasilkan, iman itu akan, itu loh. Itu bukan jalan masuk surga. Amin. Amin. Itu perlu dipahami, itu bukan jalan, bukan. Kita bersyukur Roh Kudus itu baik sekali terhadap kita, sangat baik. Di tengah-tengah semakin maraknya pengajaran, pengaruh dari mana-mana, Dia tetap konsisten menasihati kita. Dan berkata, kamu harus tetap berpegang teguh dalam iman dan pengharapanmu kepada Yesus. Dikatakan di dalam ayat 23 tadi, jangan mau digeser dari pengharapan dalam Injil. Apa sih pengharapan dalam Injil? Pengharapan dalam Injil itu saudaraku, Injil itu kan kabar baik. Dari teks Yunani itu terjemahkan kabar baik. Lebih kepada, saya pelajari lebih kepada good tidings. Di ibadah youth saya sampaikan itu. Good tidings itu artinya begini, tidak sekedar kabar baik, tapi kabar yang bisa membuat orang bergembira, bersuka cita. Itu benar-benar lebih kepada nanti emosi dan perasaan gitu. Itu Injil. Karena apa? Karena Alkitab berkata di dalam Kisah Rasul itu, setiap orang yang percaya kepada nama itu, percaya kepada pengorbanan itu, siapapun dia, sehebat apapun dosanya, orang itu memperoleh pengampunan. Bukankah itu kabar yang menggairahkan, saudara? Itu yang dikatakan Injil. Tapi para pengajar-pengajar palsu ini mulai masuk dengan cara-cara materi yang kelihatan cukup rohani. Tapi Roh Kudus mengingatkan, itu hanya keinginan daging yang duniawi. Karena apa? Tidak didasarkan kepada kepala, katanya tadi ya, kepada Yesus. Tidak berpegang teguh kepada kepala itu. Pak, bagaimana kalau kita mengasingkan diri puasa karena kita mengasihi Tuhan, karena kita ingin lebih fokus? Boleh, tapi ingat dasarnya Yesus. Bukan dasarnya perbuatan itu. Amin. Amin saudara. Itu harus dipahami. Jadi yang saya mau katakan demikian. Kalau Roh Kudus mengingatkan kita supaya kita berpegang teguh dalam iman kita kepada Tuhan. Yang pasti yang ketiga ini alasannya supaya kita tidak terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang bukan dari Kristus. Sebab kalau kita tidak konsen kepada Yesus, pengajaran ini masuk, ada kemungkinan besar kita akan digeser dari pengharapan kita kepada Yesus.
Sehingga kita keluar dari iman kita yang seharusnya kepada Tuhan. Saudaraku, ada sebuah ilustrasi yang saya baca keren banget dan sangat memberkati. Dan saya akan sampaikan kepada saudara. Suatu waktu ada seorang anak yang setiap minggunya rajin sekali datang beribadah ke gereja. Tapi suatu waktu dia datang kepada papanya dan berkata begini, "Pak, mulai hari Minggu saya tidak mau lagi datang ke gereja." Lalu papanya kaget setengah mati. Dia bilang, "Kenapa nak? Selama ini kok begitu rajin datang ke gereja?" Anaknya bilang begini, "Habis saya datang beribadah ke gereja. Yang saya lihat di sana, orang-orang bukannya serius memuji menyembah Tuhan. Orang-orang bukannya serius dengar firman. Tapi orang-orang malah main gadget. Main HP, ada yang main game, ada yang WA-an, ada yang Facebookan. Bukan hanya itu lagi. Saya lihat orang-orang yang rajin ke gereja itu, bahkan yang melayani itu, katanya udah melayani Tuhan, suka ngomongin kejelekan orang. Saling menjelekkan satu dengan lain. Udah deh Pak, malas saya kalau begitu, mending saya di rumah." Papanya terdiam sejenak. Tapi entah dari mana dia dapat hikmat. Tiba-tiba papanya bilang begini, "Oke nak, enggak masalah. Tapi sebelum engkau mengambil keputusan itu, tolong dengar papa ngomong dan tolong lakukan satu hal yang papa suruh kau lakukan." Anaknya bilang, "Oke Pak, apa itu?" Papanya bilang begini, "Oke, kalau begitu, nanti hari Minggu kamu pergi ke gereja, gak usah masuk. Kamu bawa air 1 gelas penuh. Kemudian kelilingi gereja itu dengan membawa air di gelas itu. Syaratnya tidak boleh tumpah sedikit pun. Kalau itu berhasil kamu lakukan, terserah kamu. Mau pergi ke gereja mau tidak, silakan." "Oke siap," kata anaknya. Terus anaknya bawa, pas hari Minggu dibawa air dalam gelas. Hampir penuh lah, sedikit lagi. Lalu dia ketika mulai ibadah, dia mulai kelilingi gereja. Pelan-pelan dia jalan. Sambil menjaga supaya air ini tidak tumpah. Karena perjanjiannya itu. Untuk menerima usulan dia tadi. Supaya air ini benar-benar tidak tumpah sedikit pun dari gelas itu. Dan akhirnya dia berhasil, dia pulang. Dengan air tetap utuh di gelas itu. Dia bilang begini, "Pak, sudah selesai dan saya berhasil. Tidak ada yang tumpah, boleh papa cek." "Baik," kata papanya. "Nah sekarang papa mau tanya. Waktu kamu tadi kelilingi gereja dan ada orang beribadah di sana, ada enggak kamu lihat orang main gadget?" Dia bilang, "Enggak ada Pak." "Ada enggak orang yang sedang ngobrol jelekin orang lain?" "Enggak ada Pak, saya enggak tahu apakah ada apa tidak." "Loh kenapa?" "Ya karena saya lagi fokus supaya air ini tidak tumpah." Bapak Ibu, ketika dia ngomong seperti itu, papanya langsung bilang begini, "Nah, sebenarnya hidup kita harus begitu. Kadang-kadang kita terlalu fokus lihat kelemahan orang, sehingga kita lupa fokus terhadap apa yang ada dalam diri kita. Kadang-kadang kita terlalu sibuk ngurusin kegagalan orang, kekurangan orang, tapi kita tidak fokus kepada Tuhan. Sekarang tetapkan, kamu mau pergi ke gereja atau tidak, silahkan." Anaknya terdiam, termenung dan berkata, "Oh enggak Pak, saya ngerti maksudnya, berarti saya harus fokus kepada Tuhan. Bukan kepada kelemahan orang banyak." Saudaraku, sederhana tapi ketika saya baca itu bermakna sekali.
Kalau kita tidak benar-benar fokus kepada Tuhan, ada kemungkinan pengajaran dunia yang akan mempengaruhi kita. Dan bisa membuat fokus kita kepada Tuhan itu jadi gagal. Sehingga potensi yang Tuhan taruh dalam diri kita bisa tidak muncul ke permukaan. Oleh karena apa? Terlalu sibuk kita ngurusin kelemahan orang. Ayo, kalau Roh Kudus berbicara kepada jemaat di Kolose melalui Rasul Paulus, berpegang teguh dalam imanmu kepada Tuhan. Jangan mau digeser dalam pengharapanmu. Artinya begini, jangan berikan perhatianmu kepada hal-hal yang tidak terlalu penting. Jangan terlalu disibukkan, jangan dirisaukan oleh itu. Tapi mari kita fokus kepada Tuhan. Amin. Mari konsentrasi dengan imanmu kepada Tuhan. Karena itulah yang menjamin hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat. Dan percayalah, kalau engkau benar-benar komitmen melakukan itu, fokus kepada Tuhan. Janji-janji Tuhan yang besar itu untuk kehidupan saudara dan saya. Engkau pasti menggenapinya. Ingat, bukan tanpa alasan. Roh Kudus berbicara begitu karena sekarang posisi kita ada dalam kerajaan anaknya. Inilah cara hidup kita dalam kerajaan anaknya. Karena dia telah menebus kita dari sana dan sekarang kita telah pindahkan di sini. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Mari kita datang kepada Tuhan.